وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumid dharain amin. Sekarang kitab Wasiatul Mustafa. Pak, saya belum ada kitab, Pak. Nih. Belum bantuannya, Pak. Saya bayar kitab, Pak. Ya udah entar aja. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, bermula seluruh puji. Alhamdu, bermula seluruh puji. Lillahi, itu tetap bagi Allah, Rabbil alamina, yang mengurus seluruh alam. Wassalatu bermula tambahnya rahmat ta'zim. Wassalatu bermula tambahnya rahmat ta'zim. Wassalamu dan keselamatan ala sayyidina, itu tetap atas pemimpin kita Muhammadin, rupanya Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, wasallama, dan semoga memberikan keselamatan siapa Allah. Wa ba'dahu, dan setelah membaca alhamdulillah. Wa ba'dahu, dan setelah membaca alhamdulillah. Fahadhihi, maka bermula kitab ini. Fahadhihi, maka bermula kitab ini. Wasiatul Mustafa. Wasiatul Mustafa itu wasiatnya Nabi yang terpilih, alaihi salatu wassalam. Li Ali bin Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Qala, berkata. Qala, berkata siapa Ali? Da'ani, memanggil. Da'ani, memanggil akan saya. Siapa? Rasulullah, utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Fakhalautu, maka datang siapa saya. Datang sendirian. Kalau khala itu dia sepi, keadaannya sepi. Ma'ahu, beserta Rasul atau kepada Rasul. Kepada Rasul. Fi manzilihi, di dalam rumahnya Rasul. Rasul. Fi manzilihi, di dalam rumahnya Rasul. Faqala, kemudian bersabda. Faqala, kemudian bersabda siapa Nabi? Li, kepadaku. Ya Ali, wahai Ali.
Anta bermula engkau, kamu atau engkau, minni di sisiku, bimangzilati Harun, itu menempati seperti halnya Nabi Harun, seperti halnya Nabi Harun, min Musa dari Nabi Musa alaihi salam. Ghairu annahu yang selain sesungguhnya kelakuan, la nabiyyu tidak ada nabi, la nabiyyu tidak ada nabi, la nabiyyu tidak ada nabi ba'di setelahku. Ini sesungguhnya saya usika mewasiatkan siapa akunya Nabi Muhammad, ka akan engkau, al yauma di hari ini, biwasiyatin dengan wasiat. In anta apabila bermula engkau, hafiztaha menjaga siapa engkau ha akan wasiat. Aishta maka hidup siapa engkau, hamidan halnya mulia. Wa mutta dan mati siapa engkau, syahidan halnya mati syahid. Wa ba'asaka dan menghidupkan ka akan engkau siapa Allah yaumal qiyamati di hari kiamat, yaumal qiyamati di hari kiamat, faqihan halnya ahli fikih atau orang yang paham agama, aliman yang alim. Ya Ali, wahai Ali, man bermula siapa orang akala memakan siapa man al halala akan perkara halal, sofa maka bersih atau murni apa dinuhu agamanya man, waroko dan lembut apa qalbuhu hatinya man. Walam yakun dan tidak ada lidakwatihi bagi doanya man apa hijabun penutup. Ya Ali wahai Ali, man bermula siapa orang, akala memakan siapa man, akala yang memakan siapa man, asyubuhati akan perkara-perkara syubhat. Syubhat itu perkara yang tidak jelas halal haramnya, namanya syubhat. Ishtabaha maka samar alaihi atas man apa dinuhu agamanya man, wa azlama dan gelap apa qalbuhu hatinya man. Waman dan bermula siapa orang akala itu memakan siapa man al harama akan perkara haram, mata maka mati apa qalbuhu hatinya man, mata maka mati apa qalbuhu hatinya man. Wa khofa dan ringan atau lemah apa dinuhu agamanya man, wa dha'ufa dan lemah apa yaqinuhu keyakinannya man,
Wahajiba dan menutup siapa Allahu Allah. Wahajiba dan menutup siapa Allahu Allah da'watahu akan doanya man atau orang. Waqalat dan sedikit apa ibadatuhu ibadahnya man atau orang. Ya Ali wahai Ali, ya Ali wahai Ali, idza ghadaba ketika murka, idza ghadaba ketika murka siapa Allahu Allah ala ahadin atas seseorang, ala ahadin atas seseorang, rozaqahu maka memberikan rizki, rozaqahu maka memberikan rizki, hu akan ahad atau seseorang itu, Allahu siapa Allah, malan akan harta, malan akan harta, haroman yang haram, haroman yang haram. Fa idza shtadda dan ketika sangat kuat, fa idza shtadda dan ketika sangat kuat apa ghadabuhu kemurkaannya Allah alaihi atas ahad, wakala maka mengirimkan siapa Allah, wakala maka mengirimkan siapa Allah bihi dengan man atau ahad, syaitanu syaitanan akan syaitan, yubariku yang menemani siapa syaitan, lahu bagiman, wayashabuhu fihi dalam ahad atau wayashabuhu dan menemani siapa syaitan hu akan ahad, wayashghuluhu dan menyibukkan siapa Allahu akan ahad bidunya dengan dunia, anid dini dari agama, wayashalu dan membohongi siapa syaitan lahu kepada man umurad dunya akan perkara-perkara dunia, wayaqulu dan berkata siapa Allah ghafurun itu wayaqulu dan berkata siapa syaitan Allahu bermula Allah, ghafurun itu zat yang maha pengampun, rahimun dan zat yang maha penyayang. Nah, kitab ini itu menjelaskan tentang wasiatnya Nabi Muhammad SAW ketika akan meninggal. Sebelum meninggal, yang merawat, yang mengurus Nabi Muhammad adalah menantunya, yaitu sahabat Ali karamallahu wajhah. Nah, ketika sahabat Ali karamallahu wajhah akan meninggal, maksudnya Nabi Muhammad SAW itu meninggal, wasiat terakhirnya Nabi Muhammad itu apa aja, gitu, apa saja. Maka di sini diceritakan, fahadhihi wasiatul Mustafa. Kitab ini adalah wasiatnya Nabi Muhammad yang terakhir kepada sahabat Ali karamallahu wajhah. Da'ani Rasulullah fa khalautu ma'ahu fi manzilihi. Ketika itu Rasul sedang terbaring di tempat tidurnya, kemudian cuman ada sahabat Ali. Nah, akhirnya sahabat Ali dipanggil masuk ke dalam tempatnya Nabi Muhammad SAW, tempat istirahatnya. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW itu berkata, ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam, ghairu annahu la nabiyyu ba'di. Engkau dan saya itu di zaman dulu itu seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena Nabi Harun itu ya termasuk adiknya daripada Nabi Musa, masih sepupu masuknya adik. Karena apa? Nabi Harun itu lebih muda daripada Nabi Musa. Bahkan Nabi Harun itu menjadi kekasihnya Allah itu
Karena apa? Karena permintaan Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu kan ngomongnya nggak lancar. Karena Nabi Musa itu ketika masih kecil, dia sudah ada tanda menjadi nabi. Kemudian siapa Firaun itu ingin membunuhnya ketika masih kecil. Akhirnya apa? Firaun ini mengambil kesimpulan, seandainya dia masih kecil itu bisa memilih yang benar, maka dia dianggap sebagai orang yang akan menghancurkan kerajaannya atau kekuasaannya. Makanya dari masih kecil itu dia dipilihkan antara buah-buahan dengan bara api. Seandainya dia memilih buah-buahan, maka dia langsung akan dibunuh. Kalau dia masih memilihnya bara api, berarti dia tidak mungkin, gitu katanya. Akhirnya apa? Waktu masih kecil itu Nabi Musa itu mengambil bara api yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Makanya lidahnya itu nggak lancar, agak bengkok. Itu Nabi Musa. Makanya ketika akan menyampaikan khutbah ke masyarakat, membutuhkan Nabi Harun untuk penyampai wasiatnya. Makanya Nabi Muhammad itu mengatakan, sekarang ketika Nabi Muhammad sedang sakit, mengatakan apa? Sekarang engkau dan saya itu menempati Harun dan Nabi Musa. Sayangnya apa? Tidak ada nabi setelah saya. Sayangnya tidak ada nabi setelah saya. Itu kata siapa? Kata Nabi Muhammad SAW. Ini usika al-yawma biwasiyatin in anta hafiztaha ishta hamidan wa mutta syahidan wa ba'athakallahu yawmal qiyamah faqihan aliman. Sesungguhnya saya akan memberikan wasiat kepadamu. Jika kamu menjaga wasiat ini, maka hidup kamu akan terpuji. Dan jika sampai mati kamu memegang amanat ini, maka Allah akan menghidupkan kamu di hari kiamat beserta orang-orang yang faqih, beserta orang-orang alim, beserta para ulama, beserta para syuhada. Yang penting pegang ini benar-benar. Ishtahamidan wa mutasyahidan. Itu janji Nabi Muhammad. Wasiat yang pertama, ya Ali, man akal halal. Makanlah perkara yang halal. Sofa dinuhu, maka agamanya akan terjaga. Karena apa? Karena zaman sekarang itu ya menjaga agama sangatlah susah. Menjaga perkara yang halal itu ya susah, karena halal ini tidak sebatas pada makanan. Melihat perkara yang halal, berbicara perkara yang halal, mendengarkan perkara yang halal. Tapi kenapa di sini itu akalannya doang? Penting semuanya, sangat penting. Cuman bedanya ketika seseorang itu memakan makanan yang halal, maka darahnya itu akan bersih dari segala kemaksiatan. Seandainya dia memakan perkara yang haram, maka perkara yang haram itu akan mengalir ke dalam seluruh darah-darah kalian, yang akan mengajak lagi kepada perkara-perkara yang haram. Waraqaqalbuhu, ketika seseorang itu makan yang halal, maka hatinya akan lembut. Lembut gimana maksudnya? Akan mudah menerima kebaikan-kebaikan yang ada. Mungkin kalau kita dibilangin susah, mungkin kita telah melakukan perkara-perkara yang haram. Segera seketika itu kita langsung bertaubat. Taubat itu bentuknya banyak. Ada taubat dengan tingkah laku, ada taubat dengan ucapan. Ucapan gimana? Ya astagfirullahaladzim. Dengan tingkah laku gimana? Yang kemarin kita nampar orang, minta maaf.
Jangan ngomong astagfirullahaladzim besoknya lagi, gitu kan. Apa nyolong sambil nyolongnya astagfirullahaladzim, gitu kan. Ngintip orang sambil bacanya astagfirullahaladzim, nggak bisa kan? Ya bisa ngelakuin, tapi jangan dilakuin. Itu tidak diampuni. Masya Allah sambil ngintip, ya kan nggak bisa itu. Makanya ketika seseorang melakukan perkara yang halal, makan makanan yang halal, maka hatinya akan mudah melakukan kebaikan. Walam yakun li da'watihi hijabun, doanya tidak akan tertolak. Kalau apa? Kalau memakan perkara yang halal. Kalau makan perkara yang haram gimana? Ya doanya nggak dikabul-kabul. Walaupun nangis-nangis sampai air mata habis, walaupun sujud sampai jidatnya itu cunong, apa sih namanya? Hitam. Jangan. Sampai jidatnya hitam, itu doanya tidak akan diterima. Kalau umpamanya ngomong, kok doa saya nggak diterima-terima, padahal apa? Makanan saya halal, apa saya benar gitu. Coba koreksi semuanya. Mungkin ada salah satu yang kurang halal. Karena zaman dulu ada seorang ulama yang apa namanya? Ketika ibadah itu tidak merasa nikmat akan ibadah itu. Sebenarnya apa? Ibadah itu harus kita nikmati. Bukan sholat itu bukan ngebut-ngebutan. Ya kan pernah ada yang viral sholat tarawih itu cuma 7 menit. Sholat tarawih 7 menit itu gimana itu? Ya kan? Sholat tarawih 7 menit. Menikmati, yang penting sholat itu menikmati. Pengen cepet-cepetan. Nah, ketika sholatnya itu dia tidak merasa menikmati dalam ibadahnya, dia ngomong sama orang tuanya, "Ibu, waktu zaman dulu, waktu hamil, pernah makan perkara yang haram nggak?" Diingat-ingat. Ternyata dia ingat apa? Waktu lagi jemur pakaian, tiba-tiba melihat roti di atas jemuran yang basah. Akhirnya dia cuma ngambil, pengen nyicipin doang. Satu ini doang. Satu apa namanya? Ya satu cubitan doang. Ingat itu. Terus apa? Suruh ulama itu ngomong ke orang tuanya, minta halal ke orang yang punya rotinya, tetangganya. Terus minta kehalalannya. Tuh. Kayak apa Imam Syafi'i, orang tuanya itu sampai ketika memakan buah yang jatuh di kali, itu nyari pohonnya. Kenapa? Karena pengen anaknya menjadi orang yang soleh. Itu saking menjaganya. Makanya di sini aja ada lagi, ya aliman akala syubuhat, barang siapa seseorang yang makan makanan yang tidak jelas halal haramnya, maka agamanya pun akan dipertanyakan dan hatinya akan gelap, susah untuk menerima nasihat-nasihat. Kalau kalian diomongin susah gitu, mungkin gitu, selidiki makanannya. Kalau ngapalinnya susah, selidiki makanannya. Keseharian kalian ngelihat apa aja setiap hari, itu perlu. Waman akal haram mata qalbuhu. Seseorang yang makan perkara yang haram, maka hatinya akan mati. Hatinya akan mati gimana? Dinasehatin, balik lagi, keras hatinya. Kenapa? Karena makan perkara haram. Kayak ada sendalnya orang lain, jangan diambil. Akan pulang dari pengajian, ya udah ada yang azan ya. Kita lanjut.
Waman akal haram mata qalbuhu wa khafa dinuhu wa dha'afa yaqinuhu. Seseorang yang memakan makanan haram maka hatinya akan mati, akan keras, dan agamanya menjadi lemah. Dia kerja, waktu sholat datang, umpamanya ya ditinggalin sampai meninggalkan sholat. Dia dagang sampai nggak sholat. Itu tandanya apa? Sama aja. Wa dha'afa yaqinuhu, keyakinannya menjadi lemah. Wa hajiballahu da'watahu, ketika seseorang itu memakan makanan haram, maka Allah tidak akan mengabulkannya. Dan alamat selanjutnya, wa qalat ibadatu, ibadahnya itu menjadi sedikit. Zikir males, sholat males, ngaji males. Mau sholat entar, mau ngaji entar, disuruh orang tua entar, tarsok entar besok, disuruh sama orang tua entar, besok mah. Nggak tahu disuruh sama orang tua itu, menurut sama orang tua itu ibadah. Ya Ali idza ghadaba. Nah, kalau Allah sampai murka gimana? Ini. Maka Allah akan memberikan rizkinya dengan perkara-perkara yang haram. Ya udahlah. Disuruh jangan makan perkara haram, makan perkara haram gitu kan. Disuruh sholat, nggak mau sholat, ya udah sono, dikasih sekalian banyak, tapi berupa rizki yang haram. Tujuannya itu apa? Tujuannya biar disiksa itu bisa dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam. Kok orang-orang yang nggak beriman banyak yang kaya? Berarti Allah mungkin lagi murka. Udah biarin kaya, tapi kayanya dari perkara haram. Tujuannya apa? Biar bisa disiksa dengan seberat-beratnya. Fa idza ishtadda ghadabuhu 'alaihi wa qala bihi syaitan. Ketika Allah itu murkanya udah sangat murka, maka apa? Allah memberikan setan itu diberikan apa? Kekuasaan. Yaudah setan, silakan tuh goda hamba saya yang kayak gitu, temenin orang-orang yang kayak gitu, lahu fihi, berkecimpung ke dalam keharaman, bergulat dalam keharaman, berlumur dosa, biarin sono berlumur dosa, bersenang-senang ke dalam dosanya, nggak apa-apa gitu, biarin aja gitu, tunggu sampai matinya. Wa yasghuluhu bidunya aniddin, dia itu akan lebih sibuk dengan dunianya dan meninggalkan agamanya. Kerjanya tambah giat, tapi sholatnya ditinggal. Tidak bisa membedakan perkara halal dan haram. Ini halal loh, ini haram loh. Kayak minjem barang itu kalau nggak izin halal apa haram? Haram. Minjem barang kalau nggak izin pun menjadi haram. Kalau mau minjem ya ngomong. Terus ingat, barang pinjeman nggak boleh dipinjemin lagi. Udah tahu apa namanya, pulpen pinjemin lagi sampai nggak tahu siapa yang minjem terakhir. Akhirnya hilang. Wa yashalu lahu umurud dunyahu, dan dia itu akan lebih memudahkan perkara dunia. Wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Ketika dia melakukan kesalahan untuk memperkayakan diri, umpamanya ya maling lah atau korupsi yang cara kasarnya, atau kalau dagang mengurangi timbangan gitu umpamanya,
Dia ngomongnya gampang, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, pasti ntar diampuni. Itu sebenarnya adalah bisikan-bisikan setan. Umpamanya ada kayak orang tua nyuruhnya buat bayar SPP gitu kan, akhirnya ditilep dikit kembaliannya. Ngomong apa? Udah pas mah, gampang ntar saya minta ampunan. Itu bisikan setan. Bisikan setan. Jangan gampang, jangan mudah. Ngomong apa? Segampang saya meminta maaf. Paham ya? Ya. Kurang 15 menitan. Silakan pertanyaan. Yoga? Ada pertanyaan? Siapa yang namanya ya? Dika. Dika. Apa? Nggak usah malu-malu. Apa hukum makan uang anak yatim? Makan uang anak yatim. Kalau dia anak yatimnya nggak apa-apa, kalau dia anak yatimnya gitu. Kalau haknya anak yatim kita makan ya nggak boleh, haram. Kecuali gini, dianya yang makan itu anak yatimnya. Ya kan itu duit dikasih buat siapa? Ya buat anak yatim kan. Terus anak yatim kalau dia udah balik maka tidak terhitung anak yatim dalam apa namanya? Dalam sedekah anak yatim ya. Tapi kalau sedekah mah kan enggak ke anak yatim doang. Walaupun dia udah balik atau enggak pun tetap diperbolehkan kita bersedekah. Kalau sedekah ke siapa aja yang membutuhkan. Terus makan harta anak yatim. Nah, ada lagi? Ini banyak banget loh sebenarnya yang terjadi. Memakan makanan yang haram. Itu banyak banget. Kayak umpamanya gini. Ada pohon ya. Pohon tumbuh. Terus dari pohon itu kadang-kadang tumbuh itu di tengah-tengah tanah sepetak. Pohon setengahnya di tanahnya warga A, pohon setengahnya tumbuhnya di warga B. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Malah kadang-kadang orang yang nggak teliti, karena tanah itu kan diukurnya kan nggak ada garis gitu kan. Pakainya biasanya cuma pakai batu atau pakainya apa gitu kan. Itu kadang-kadang ngukur tanah itu lebih sedikit. Itu pun walaupun lebih sedikit itu tidak diperbolehkan. Nah umpamanya pohon gimana pohon? Kalau buah yang pas di atasnya itu tanahnya si A, ya buah itu menjadi tanahnya si A. Kalau yang di atasnya tanahnya si B, yang buah yang setengah itu ya jadi haknya si B. Kalau ada pohon yang hidupnya di tengah-tengah kayak gitu. Yang kemarin kayak Indonesia sama Malaysia itu kan lagi ribut. Itu kan ada rumah yang rumah itu di tengah-tengah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Ya kayak gitu.
ruang tamunya Indonesia, tempat tidurnya Malaysia. Jadi dia kalau mau ngopi itu di Indonesia, kalau mau tidur Malaysia. Itu tanahnya kayak gitu, tanah. Makanya nggak heran kalau di Indonesia kayak gitu. Ada yang tanah pohon setengah di sini setengah di situ. Ada nggak? Ya ada, banyak. Tapi yang penting gini, ada pohon yang hidupnya itu setengahnya di jalan raya, jangan kalian ambil. Tapi ini berarti setengahnya di di jalan umum, berarti milik umum gitu. Jangan. Kan kadang-kadang ada kan? Ya nggak? Ada nggak? Pohon mangga yang lebat banget sampai setengahnya itu di jalan-jalan. Makanya lebih baik kalau yang ada di jalan-jalan kayak gitu ya dipotong atasnya. Kenapa? Mengganggu jalan. Di antaranya kan kalau ada mobil gede lewat pasti kena di atasnya gitu. Makanya biar jangan sampai melewati mengganggu jalan ya dipotong. Sama aja rumah juga sama. Ketika buang air buat saluran air, kan kalian kadang-kadang lihat rumah tingkat kan, buang saluran air itu biar jangan dari atas ke bawah. Karena apa? Menghalangi orang yang lewat. Kadang-kadang kita lihat rumah tingkat 3 ternyata buangan airnya itu nggak ke bawah, tapi buangnya dari atas. Nah itu juga nggak boleh. Karena apa? Mengganggu orang yang lewat. Itu haram nggak? Ya bisa haram. Cuman buang air kayak gitu. Udah? Gak ada lagi? Udah 19:21. Misalnya kita mau jualan sesuatu yang haram itu bagaimana Kak? Itunya, hukumnya. Ini ya, beda antara jualan yang haram dengan kita kerja ke orang yang bukan orang Islam. Itu. Kalau jualan perkara yang haram ya haram, nggak bisa halal. Sama aja menjual najis ya haram. Kecuali gini, bedanya gini, kecuali kamu kerja ke orang Cina, ya kan? Nah kerjanya ke orang Cina itu bersih, jadi tukang cleaning service, tukang bersih. Nah tempat yang dibersihin ternyata gereja umumnya. Kita kan haram ya buat buat ibadah di situ kan. Maksudnya nyembah berhala gitu, nyembah patung itu kan nggak boleh kan. Tapi karena kita kerjanya ke orang Cinanya, maka nggak apa-apanya kerjanya. Karena kita kan bukan sholat ataupun bukan ibadah di situ ataupun mengajak orang ke situ. Sama aja nih, kalian menjual minuman keras dengan kalian kerja di orang Cina yang tempatnya itu tempat penjualan minuman keras. Itu beda dengan kalian yang jualan. Paham ya maksudnya ya? Kalau jualnya itu nggak boleh, haram. Belinya haram. Kecuali kerjanya kemana? Ke orang Cina. Kerja ke orang Cina jujur semuanya enggak? Ada yang jujur, ada yang enggak. Nah umpamanya kita bantu jualannya, ternyata orang Cinanya yang pas nggak jujur, kita dosa nggak? Ya enggak, kita kan cuma kerja. Kecuali ketika kita kerja yang nggak jujur yang kerjanya, nah itu beda lagi. Umpamanya lagi nimbang, ternyata yang ngurangin timbangan itu orang yang kerjanya, bukan orang yang jualannya. Nah itu beda lagi. Yang dosa mana? Ya yang ngurangin.